Halo, perkenalkan nama saya Veronica Kinanti Timur dari 12 MIPA 2. Hari ini saya akan membahas tentang kemosintesis. Apakah kalian masih ingat apa itu fotosintesis dan anabolisme? Yuk kita ingat-ingat lagi. Anabolisme adalah penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Jika pada katabolisme menghasilkan energi, maka pada anabolisme akan terjadi kebalikannya, yaitu memerlukan energi, baik energi cahaya, kimia, maupun energi panas. Salah satu contoh anabolisme adalah fotosintesis yang memerlukan energi cahaya. Ternyata, selain fotosintesis, anabolisme memiliki contoh yang lain, yaitu kemosintesis. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai apa itu kemosintesis yang akan terbagi menjadi dua hal, yaitu contoh dan reaksi kemosintesis serta manfaat kemosintesis. Kemosintesis secara etimologi dibagi menjadi dua, kemo yang artinya kimia dan sintesa artinya penyusunan. Jika pada fotosintesis memerlukan energi cahaya, maka pada kemosintesis memerlukan energi kimia. Jadi, kemosintesis adalah penyusunan senyawa organik dari reaksi senyawa anorganik. Nah, kemosintesis ini dilakukan oleh bakteri kemoautotrof. Apa itu bakteri kemoautotrof? Kemo artinya kimia, auto artinya sendiri, dan tropein artinya makanan. Jadi, bakteri kemoautotrof adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dari reaksi kimia dengan cara mengoksidasi suatu senyawa atau ion menjadi suatu senyawa atau ion yang lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai contoh kemosintesis dan reaksinya. Contoh dari kemosintesis yang pertama adalah bakteri sulfur. Contoh dari bakteri sulfur sendiri adalah Beggiatoa dan Thiospirillum yang akan mengoksidasi sulfat menjadi sulfit dengan reaksi 2S ditambah 2H2 ditambah 2O2 akan menjadi 2HSO4 ditambah energi. Yang kedua adalah bakteri besi. Contoh dari bakteri besi adalah Leptotrix, Thiobacillus peroxidan, dan Gallionella. Bakteri ini akan mengoksidasi ion ferro menjadi ion ferrik dengan reaksi Fe2+ akan menjadi Fe3+ plus energi. Yang ketiga ada bakteri nitrit. Contoh dari bakteri nitrit adalah Nitrosophus dan Nitrosomonas yang akan mengoksidasi amonia menjadi nitrit dengan reaksi 2NH3 ditambah 3O2 akan menjadi 2HNO2 ditambah 2H2O ditambah energi. Yang terakhir ada bakteri nitrat. Contoh dari bakteri nitrat adalah Nitrobacter dan Bactoderma yang akan mengoksidasi nitrit menjadi nitrat dengan reaksi 2HNO2 ditambah O2 akan menjadi 2HNO3 ditambah energi. Ternyata bakteri nitrit dan nitrat saling berhubungan. Pertama, amonia akan diubah menjadi nitrit oleh bakteri nitrit, kemudian nitrit akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri nitrat. Proses inilah yang dinamakan nitrifikasi. Jadi nitrifikasi adalah pengubahan amonia menjadi nitrat. Nah, jika kalian perhatikan tadi, seluruh reaksi kemosintesis akan menghasilkan energi. Energi inilah yang akan digunakan untuk membentuk karbohidrat dan senyawa lainnya. Untuk memudahkan kalian memahami apa itu fotosintesis dan kemosintesis, kalian bisa melihat tabel berikut. Yang terakhir adalah manfaat kemosintesis. Yang pertama, manfaat bagi tumbuhan. Seperti yang dapat kalian lihat di gambar, bahwa proses nitrifikasi akan menyediakan keperluan nitrogen bagi tumbuhan yang kemudian akan dimanfaatkan untuk pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, bagi hewan-hewan di laut. Hewan-hewan di laut melakukan simbiosis mutualisme dengan bakteri kemoautotrof. Hewan-hewan tersebut akan menghasilkan senyawa anorganik seperti karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan oksigen yang kemudian akan dimanfaatkan bakteri kemoautotrof untuk melakukan kemosintesis. Hasil dari kemosintesis inilah yang akan dimanfaatkan hewan-hewan di laut sebagai sumber bahan makanan. Apakah kalian paham dengan kemosintesis? Sekian dari saya, terima kasih.